Tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 membuat denyut nadi industri kreatif dan pariwisata di Pulau Dewata nyaris berhenti. Kedatangan turis merosot tajam, lokasi wisata sepi, penginapan kehilangan tamu, hingga pusat ekonomi banyak yang memutuskan untuk tutup lapak. Namun cerita suram tersebut berlahan berganti senyum. Pariwisata Bali mulai pulih usai terpaan badai pandemi. Bali yang sebelumnya sepi turis kini bergeliat sangat pesat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dan Pemda untuk membangkitkan kembali pariwisata di Pulau Bali. Salah satunya kemudahan izin yang ditawarkan melalui program Visa on Arrival atau VOA. Visa on Arrival merupakan dokumen izin masuk sementara yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada turis asing. Berbeda dengan visa lainnya yang mewajibkan Anda harus berurusan dengan rumitnya birokrasi, VOA menawarkan kemudahan dan efeknya jumlah turis yang datang berlibur ke Pulau Dewata signifikan mengalami peningkatan jumlah wisatawan asing setiap harinya. Bali menghadapi persoalan baru. Kelakuan negatif turis asing menjadi sorotan luas. Setiap hari, Bali tidak lepas dari pemberitaan seputar kelakuan nakal bule-bule di sana. Misalnya dalam berkendara, banyak bule ditilang lantaran tidak mengindahkan aturan. Mereka berkendara sepeda motor tanpa mengenakan helm, mengubah plat nomor kendaraan, dan tidak membawa surat izin mengemudi. Pada sektor ekonomi, banyak bule-bule di Bali yang menyalahi izin berwisata untuk bekerja secara ilegal. Sejumlah kasus yang terungkap adalah adanya bule yang menyambi menjadi fotografer, berbisnis rental kendaraan, bisnis sewa villa, kursus pelatihan mengemudi, berdagang sayuran, hingga membuka praktek kesehatan. Kelakuan negatif lainnya adalah banyaknya bule yang melebihi batas izin tinggal yang berlaku hingga terjadi masalah seperti ini. Dalam kurun waktu 3,5 bulan ini, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali telah mendeportasi warga negara asing yang bermasalah. Jika kita lihat fenomena ini, apakah merupakan permasalahan yang muncul dari adanya mass tourism? Mass tourism atau pariwisata massal merupakan wisata dalam jumlah yang besar. Kuantitas kedatangan wisatawan diutamakan sehingga prospek dari wisatawan tipe ini adalah terjadinya konsumsi besar-besaran oleh wisatawan di dalam kawasan wisata yang telah memiliki pasar. Mass tourism berasal dari dua suku kata, yaitu mass yang berarti rombongan dan tourism yaitu pariwisata. Sehingga mass tourism adalah sebuah rombongan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata dengan jumlah yang besar. Secara ekonomi banyak keuntungan yang didapatkan, seperti lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, perdagangan asing, dan lain sebagainya. Derajat keuntungan tersebut sangat tergantung kepada intensitas arus wisatawan yang masuk berwisata. Dan hal tersebut sangat berkaitan dengan pertumbuhan pariwisata. Semakin tingginya intensitas dapat mengindikasikan semakin terkenalnya suatu kawasan wisata. Intensitas yang besar ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan tentunya kondisi lingkungan dari tempat wisata itu berada. Aktivitas pariwisata terkadang menjadi sulit dikendalikan dan menimbulkan degradasi. Tidak jarang dengan adanya mass tourism, pariwisata dikaitkan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya, terutama pada kasus kerusakan lingkungan. Selain itu, dampak sosial budaya seringkali bernegasi dengan potensi ekonomi, menitikberatkan kepada efek buruk berupa hilangnya budaya, pengalaman yang monoton, dan overexploitation kawasan wisata. Wisatawan seringkali hanya mendapatkan paket wisata yang merupakan produk konsumsi massal, tidak terdiferensiasi bahkan tanpa memperhatikan norma yang ada di wilayah setempat. Hal ini mengakibatkan beragam masalah yang muncul dari aktivitas pariwisata massal, baik dari segi kerugian hingga kerusakan yang menimpa sekian banyak destinasi wisata. Dan kemudian inilah yang sedang dihadapi oleh Bali. Jumlah wisatawan yang tak terkendali malah membawa masalah buruk bagi destinasi wisata yang sudah mendunia ini. Dampak yang dirasakan sudah merambah tidak hanya kepada aspek lingkungan saja, namun kehidupan sosial dan budaya pun ikut terdampak atas ulah nakal turis asing.
Lalu bagaimana agar hal ini dapat dikendalikan? Kementerian Pariwisata perlu segera merealisasikan program 10 Bali baru. Program ini diadakan untuk menumbuhkan popularitas dari 10 tempat wisata lain selain Bali untuk lebih banyak dikenal dan dikunjungi oleh turis. 10 tempat ini antara lain Candi Borobudur, Tanjung Kelayang, Gunung Bromo, Labuan Bajo, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Mandalika, Wakatobi, Tanjung Lesung, dan Pulau Morotai. Program tersebut rasanya sangat efektif untuk mengurangi masif tourism yang terjadi di Bali. Pilihan alternatif destinasi wisata diperlukan bagi wisatawan agar mereka memiliki pilihan berlibur. Jika ada alternatif destinasi tersebut, rasanya akan membantu destinasi selain Bali untuk berkembang dan mampu memiliki citra destinasi layaknya Bali. Harapannya adalah agar permasalahan yang dihadapi oleh Bali segera teratasi dan tidak terjadi lagi permasalahan yang sama di kemudian hari. Bali perlu diselamatkan dari aktivitas wisatawan yang tidak bertanggung jawab demi destinasi wisata yang berkelanjutan.